wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Amma ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman ya rabbal alamin. Ya, baik. Kita sudah tahu makharijal atau makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, ya, di mana huruf itu berada, alamat huruf, dan seterusnya dengan bahasa-bahasa lain. Tempat keluarnya huruf, alamatnya sudah tahu. Sekarang kita berkenalan dengan sifat huruf itu. Kalau makharijul huruf tentang di mana, tetapi kalau sifatul huruf tentang bagaimana. Tentang bagaimana huruf itu terucap. Kalau seseorang memiliki alamat, kalau kita datang ke rumah orang itu, kita akan melihat sosok manusia dengan sifat-sifat tertentu, ya, karakter-karakter tertentu, yang dengan itu nantinya kita akan lebih kenal dengan orang itu. Maka ketika ada orang yang bertanya kepada kita, apa kenal sama si fulan, yang mana itu disebutkan sifat-sifatnya, kita langsung bisa, oh ya benar itu dia. Nah, ternyata huruf hijaiyah juga demikian. Di samping dia memiliki alamat tempat, kita juga harus berkenalan dengan sifat-sifat huruf. Sudah pertanyaan kemarinnya? Belum ya? Belum. Sifat huruf ini ada yang disebut dengan sifat lazimah, ada juga yang disebut dengan sifat ghairu lazimah. Sifat lazimah, sifat ghairu lazimah. Imam Jazari rahimahullah menyebutkan dalam baitnya, sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmatatun. Ada 5 sifat. Beliau menyebutkan sifat-sifat huruf itu jahrun pertama, kedua rikhun, ketiga mustafil, keempat munfatih, dan kelima musmatatun. Kemudian beliau mengatakan wadidaqul, dan lawannya katakanlah. Nah, maka di sinilah ada yang disebut dengan sifat lazimah. Sifat lazimah ada 2. Apa itu sifat lazimah? Sifat lazimah itu adalah sifat yang senantiasa menyertai huruf itu, tidak lepas dari huruf itu dalam kondisi dan situasi apapun. Sifat itu melekat. Dan sifat lazimah ini dibagi 2. Ada sifat yang memiliki lawan, ada sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, Imam Jazari menyebut yang pertama sifat-sifat yang memiliki lawan. Makanya beliau mengatakan wadidaqul. Pertama beliau mengatakan jahr, rikhwah atau rakhawah, disebut sana rakhawah, mustafil istifal, munfatih infitah, musmatatun ismat. Ismat. Kita sebutkan sama-sama. Jahr, rakhawah, istifal, infitah, ismat. Nah, itu dah. Terus kita kan kalau misalkan kita mau menyebutkan begitu, kadang-kadang kan lupa, tapi dengan hafal bait gampang. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmatatun wadidaqul. Nah, disebutkan lawan oleh beliau yang jadi sekaligus menyebutkan jumlah hurufnya. Mahmusuha, lawan dari jahr. Mahmusuha berarti lawan dari jahr.
Fahathahu syakhsun sakat. Syadiduha, adapun syadiduha berarti lawan daripada rikhun. Lafzu ajid qatim bakat. Sebelum menyebut istifal dan isti'la, Imam Ghazali menyebut dulu wa baina rikhwin wasyadidi, antara rakhawah dengan syiddah ada lin Umar, berarti tengah-tengah dia ni, baina, makanya disebut bainiyah. Tapi ada yang dengan tawassut, sifat tawassut, sifat tengah. Nah kalau di sini ada wa baina rikhwin, maka sebutnya bainiyah. Sebutnya apa? Sifat bainiyah. Disebut rakhawah enggak, syiddah enggak, diteliti, oh ini tawassut sajalah, kasih tawassut atau bainiyah, tengah-tengah sifatnya. Terus baru lawan dari istifal wa sab'u ulwin, 7 yang terangkat. Ulwin isti'la, wa sab'u ulwin. Mana dia sab'u ulwin? Khussa 2, dhabtin 3, berarti 5, qil 2, 5 tambah 2 7. Ada 7 yang ulwin. Ya, berarti lawan daripada istifal. Kalau istifal itu rendah, ulwin tinggi. Hasar. Kemudian wasadu dadun ta'u dha'un mutbaqah, lawan infitah mutbaqah. Infitah lawannya itbaq. Wa farra min lumbil huruful mudlaqah. Sementara huruf fa, ra, min, mim, nun, lam, ba disebut idlaq. Lawan dari ismat. Selesai sudah. Nah, jadi kita ulang lagi sekali lagi. Jika makharijul huruf membahas tentang di mana huruf itu berada, maka sifatul huruf membahas bagaimana cara mengeluarkan huruf. Ya. Sifat huruf ini terdiri dari 2 jenis, itu sifat yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan. Sifat-sifat huruf. Jadi, tapi sebelum ke sini dulu, coba lihat bagan. Lihat bagannya. Jadi sifatul huruf itu seperti yang Anda bilang tadi, ada yang sifat lazimah, ada yang sifat aridah. Dibagi 2, sifat lazimah, sifat aridah. Sifat lazimah itu adalah sifat yang selalu menyertai huruf. Sementara sifatul aridah, sifat yang kadang-kadang menyertai huruf itu, kadang-kadang juga pergi lagi, disertai dengan sifat lain lagi gitu ya. Oke. Sifat lazimah ada 2, sifatun laha dhid, sifat yang memiliki lawan. Ditinjau. Nah, sekarang kita lihat ditinjau dari aliran nafas dan tertahan nafas itu, atau ditinjau dari nafas dulu. Yang pertama ditinjau dari nafas. Imam Ghazali menyelidiki nih, ada huruf-huruf yang keluar nafas, ngalir nafas, ada yang tidak keluar nafas gitu. Nah, beliau meneliti, menemukan ada 10 huruf yang harus keluar nafas, yang harus mengalir nafasnya. Ya. Beliau singkat dengan coba fa. Jangan fa. Mana? Sifat hamasnya mana? Jadi keluarkan nafas dulu, baru sebutkan harokatnya. Kapan nafas itu keluar? Kapan sifat itu? Ketika mendengar dengan makhraj. Berarti fa. Hi. Nafasnya. Su. Si. Fahatha. Terus ha, apalagi? Ini sifatnya lemah banget, boros dengan nafas ini, rokhawah plus hamas. Hi. Hu. Hal ataka hadithul ghashiyah. Fahathahu. Konsyid.
sya sya. sya Ada nafas yang keluar. sya Kho, kha kho, kho, kha kho, kha khu, khu khi, khi khi, khi khi atau tetap khi, bisa saja khi. khi Nah, syakhsun, sad, so, so so, so si, si su, su keluar dua nafasnya. Syakhsun, sa, sa si, si su, su kemudian kaf, ak ik, ik ta, ta ta itu dia nafasnya cuma segitu, dikit, kalau kami tadi masih bocor masih. Soalnya ketika nanti kamu bilang ta, itu harus begitu juga, ta, harus begitu. Tapi kalau kamu bilang ta, lalu ketika dia sukun maka salah. Segitu saja. Tabbat yada, bahkan kalau nggak pakai speaker tabbat nggak kedengeran. Tabbat, syakot jangan berusaha dijelaskan. Memang dia segitu. Nanti ada penjelasan yang lain tuh. Wara'i syiddatan, ra'i syiddatan, jaga sifat syiddah pada huruf ta dan kaf. Wara'i syiddatan bikafin wa bita, kuatkan sifat syiddah. Syiddah itu tertahannya suara, lawannya rokhawah. Syiddah itu tertahan suara, lawannya rokhawah. Rokhawah mengalir suaranya. Nah, kuatkan syiddahnya pada huruf kaf dan ta. Ka syirkikum wa tatawaffa fitnata. Contoh syirkikum, jangan syirkikum wa tatawaffa fitnata. Salah. Ka syirkikum wa tatawaffa fitnata. Kalian jangan fit ke dalam agak dipangkal ujung istri. Sisa saja. Kemudian ditinjau dari segi suara. Ternyata ada huruf-huruf yang suaranya mengalir, ada huruf-huruf yang suaranya tertahan, dan ada antara tertahan dan mengalir. Makanya tadi baca iyyaka bahkan kalau Iran tuh iyyaka na'bud, dialirkan ainnya. Iyyaka na'bud, iyyaka na'bud. Karena dia melihat ada celah itu, dialirkan ain, makanya dia begitu. Coba aja. Karena dia dari Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'bud, gitu dia macam. Kana na'bud, dialirkan. Terkait tempo aja itu. Ditinjau dari suara, ada yang mengalir, ada yang tidak mengalir. Karena yang tidak mengalir ini sedikit jumlahnya, maka itu yang disebutkan Imam Jazari syadiduha lafzu ajid qatim bakat. Coba i u tertahan suaranya, nggak ngalir. Terus misalkan jim dia punya sifat yang nggak punya lawan. Kalau aja Ako bukan begitu, tapi tertahan. Bedakan antara pantul dengan aliran suara, beda. Dia tertahan dulu, pantul. Sama kayak kita
nimbuk bola, kan nggak ngalir bolanya, ketahan tembok, terus mental. Nah itu namanya masih berarti tertahan. Kan ajid qatib bahkan dia nggak punya sifat hamas itu. Jadi beda dengan kita. Kalau tak masih ada sifat hamasnya. Jadi jangan sampai ihdinas sirata. Ada nafas tuh. Hamas jadinya. Ihdinas sirata. Ya. Ajid qatib ba nggak ada nafasnya. Kemudian kafta bakat kafta masuk syiddah dia. Nah, sementara kaidah Imam Jazari mengatakan kuatkan syiddahnya, makanya sengaja disebutkan oleh Imam Jazari sesuai dengan urutan keluarnya nafas. Huruf ta sama kaf terakhir ya. Fahatsahu syakhsun sakat. Kaf sama ta sedikit hambasnya, tidak banyak. Ya, makanya sifat ta sama kaf pada tentang ada sifat hamas, terus kita boroskan nafasnya. Enggak, nanti kalau diboroskan nafasnya takutnya enggak punya sifat syiddah dia, justru dia sifatnya rukhawah, mengalir. Berarti huruf ini mengalir. Misalnya kaf enggak syiddah, itu sudah diteliti. Dan itunya itu bukan kol-kolah tapi hembusan nafas sedikit itu. Makanya coba sukun hurufnya, bukan enggak pakai hamzah depannya, langsung sukun huruf. Kita raba-raba, diajarin raba-raba sama Syekh Jafri itu. Coba antum tambahin dikit-dikit. Nah sekarang ucapkan sukun hurufnya saja. Itu huruf ta mana? Jadi ini saja. Kulit kalau diginikan, kulit aja nih. Bunyi itu. Cuma kita nggak dengar bunyinya. Ketika ada sesuatu yang berbenturan, bunyi kan? Cuma kita nggak dengar bunyinya, ini sebenarnya bunyi nih. Nah, begitulah kadar hamas pada huruf ta. Ketika dia bersentuhan ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas, ketika dikit itu dan itu ke bawah sifat itu ketika walaupun berharokat tabat. Jangan sampai beda antara ta sama, makanya sifat lazimah itu melekat selalu di huruf itu apapun kondisinya, mau dia sukun, dhammah, fathah, kasrah. Nah, ada juga kalau kita cepatkan ada bunyi bunyi sukunnya ada. Sukun huruf raham, sukun huruf harokat. Oke. Kemudian ada namanya bainiyah atau tawassut, baina dhikhir wasyadid lin umar lam. Coba atau masukkan huruf lam. Jadi dia di sini. Kalau ada yang baca berarti dia sifatnya syiddah. Syiddahnya dikuatkan sehingga dia harus memantul huruf lamnya. Atau misalkan alhamdulillah, enggak, alirkan saja tawassut. Cuma jangan lama-lama. Nanti tawallud namanya. Kelamaan. Alhamdulillahi lin umar. Nun juga coba jangan tahu bacaan izhar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, itu bacaannya kaku. Alirkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tuh, masih ada aliran sedikit 'alaihim. Bukan gunnah. 'Alaihim itu tasydid. 'Alaihim aliran sedikit. Kaku sekali. 'Alaihim salah. 'Alaihim
Tuh kan dikit, jangan banyak-banyak. Kemudian ditinjau dari tinggi rendahnya pangkal lidah. Kalau tinggi disebut isti'ala atau ulu tinggi. Mustafil istifal rendah. Ada 7 yang harus diangkat pangkal lidah. Ya, disingkat oleh Imam Ghazali khussa. Coba khussa dal tin qil. Dan dari 7 ini diperas lagi sama Imam Ghazali 4 huruf. Dari 7 huruf ini 4 huruf yang punya sifat itbaq, tertutupnya aula tengah lidah, lawannya infitah. Karena demikian Imam Ghazali membuat sebuah istilah untuk huruf isti'la ini. Jadi kata Imam Ghazali begini, wa harfal isti'la'i takhim wa khususan litbaq aqwa nahwu qala wal 'asa. Jadi dan huruf isti'la tebalkanlah, terkhusus itbaq aqwa, lebih kuat ketebalannya, seperti nahwu qala la tebal qawnya, wal 'asa lebih tebal. Kenapa lebih tebal? Karena begini, kalau qaf itu hanya ini saja, qa aula tengahnya masih kebuka nih. Sementara sad ketutup. Si atau huruf dad. Wasadu dadun ta'u dha'un. Ada 4 huruf itbaq itu. Berarti sih. Terus bagaimana kedudukan tafkhimnya ghain, kha dan qaf? Ya, guru ana ya menyebutnya, Syekh Jami menyebutnya tafkhim nisbi. Tafkhim nisbi. Jadi disebutkan ke tafkhim. Tidak boleh menyebutnya tarqib. Walaupun dibaca tipis sebenarnya. Coba khi ti tidak tebal, dari lahang tebal. Qi atau khui atau nanti tertutup aura tengahnya. Jadi dibaca biasa saja khi. Beda dengan itbaq kok. Dalam setiap kondisi baik kasrah, dhammah, fathah tetap tebal. Si azim harus tebal azim. Sementara misalkan minas sawa'iqi bisa dibaca tipis, sawa'iqi nanti kui jadinya minas sawa'iqi infitah. Kemudian ismat idlaq, ditinjau jauh dan dekatnya dengan makhraj. Ya, ismat apa? Farramil lubil huruful mudlaqah. Ada ra mim lam ba memiliki sifat idlaq, sifat yang ya idlaq itu dekat dengan tempat keluar, mudah diucapkan. Ya, anak juga mungkin ya kalau sebagai orang Indonesia sih susah nih, huruf fa susah, bagi orang Sunda pa. Karena F ini kan lumayan susah ini. Ya, orang Arab tidak punya P, punyanya cuma fa. Tapi di sini memang disebut paling mudah ini.
fa ra ma la ba. Oke, itu selain itu namanya ismat. Kemudian ada sifat lazimah yang tidak memiliki lawan, yang jadi disebut apa yang pertama disebut sama dia? Safiruha sadun wa zayun sinu. Apa itu safir? Apa itu safir? Yang menyerupai bunyi sesuatu. Desis ya. Ini atau menyerupai bunyi sesuatu. Safir itu desis. Coba kita cek apa benar ada desis di sini. Coba. Sekarang kita rendahkan dulu safir itu was-safiru mustaqim minhu. Was-safiru mustaqim minhu min fawqi thanaya sufla. Ya, jadi ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bawah. Tetapi tengahnya ke atas, pangkalnya ke atas. Coba kalau bisa baca itu hanya sin yang ditebalkan, belum huruf sod. Kalau tanpa diangkat tengah lidahnya dan pangkal lidahnya. Itu salah. Bakso. Tapi bakso. Zaid. Ada. Zu. Inna anzalna. Ada dikit. Terus sin. Bunyi ada. Sof itu yang sofir desisnya itu. Mengalir zalna. Nah, Safiruha sifat safir itu ada pada huruf sad, zaid dan sin. Enggak ada lawannya. Safir. Qalqalatun qutubu jadin. Ada sifat qalqalah nih, makanya tanpa ada lawan qalqalah yang kedua. Pertama safir, kedua qalqalah. Hurufnya qutubu jadin. Kemudian lin. Perhatikan lin. Lin itu wawun wa ya'un sukkina wa fathah qablahuma. Wawu dan ya yang fathah sebelumnya. Atau alaihi walau anna. Terus lin apa maksudnya lin? Nah, lin itu apa? Lin itu dibaca lembut. Berapa panjangnya lin? Nah, disebut aneh nanya sama muridnya Syekh Isa Al-Mi'sarawi, Ihsan Ufik namanya, teman anak di Qatar. Dia langsung talaki sama Syekh Isa Al-Mi'sarawi yang dirujuk sekarang ulama tajwid seluruh dunia. Beliau mengatakan, karena anak bertanya begini, anak ada punya kawan, dia memiliki seorang anak ngaji di Malang. Apakah ada riwayat yang membaca seperti itu? Anak bilang, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jadi dua harokat. Itu lid, itu huruf mad itu ya. Nah, oh nggak ada, satu riwayat pun menyatakan demikian. Bisa jadi karena tempo kali dia baca lambat, lalu seolah-olah itu seolah panjang. Dia disebut madun ma. Apa? Bukan mad, tapi madun ma, seakan-akan mad. Tidak satu harokat, tidak dua harokat, tidak dua satu harokat. Madun ma, seperti mad, tapi bukan mad. Makanya disebut lil oleh Imam Jazari. Jadi baca gini. Nah, boleh gini. Walau annahum gitu kan. Walau an, jadi kayak panjang. Madun ma, seakan-akan panjang. So lin. Misalkan ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim.
ta'alaihim, jangan juga ta'alaihim, ta'alaihim, tidak dua harokat, tidak satu harokat. Maddum ma, ya, makanya ada madlin nanti. Mad apa? Madlin. Misalkan wa amanahum min khawf, ada sukun, berarti dianggap dong wawunya mad itu. Kalau bukan mad apa? Wahub mad, nah, kan? Enggak beda, makanya nanti. Nah, makanya kan ada yang mengatakan ketika kita baca ini hamim, mim dibaca dengan 6 harokat, ain dibaca dengan 5, ada 5 harokat dibaca, tidak sampai 6 harokat. Kata itu lin dari itu ain. Kalau mim kan ada sukun tuh, ya sebelumnya kasroh, mim terus ada mim sukun. Kalau ain, nah, tapi boleh dibaca 6 harokat, jadi nggak mesti 5. Mad lazim. Hamim ain, sampai 5 dulu. Ain, baru itu. Jangan ain. Dunnya yang ikhfa'nya yang dipanjangkan, tapi enggak, ainnya yang dipanjangkan, ya kan? Jadi hamim ain atau ain sin lin, jadi lin, belakang lin. Wawun wa ya musykin wa pada qablahu lin, sifat lin. Terus sifat inhiraf fil lam wa ra. Huruf lam dan ra ini sifatnya inhiraf. Apa maksudnya inhiraf? Ketika mengucapkannya sifat ini, yaitu mengucapkan huruf lam dan ra makhrajnya menyimpang mengenai makhraj lain. Nah, jadi gini, misalkan antum al sini, al coba an inhirab dia, sekitar sini dia. Boleh kalau yang lidahnya pendek al sini. Kalau antum lidahnya panjang ke dalam banget, ujung lidahnya atau tepi lidah depan, tapi al inhiraf mengenai makhraj lain dia, ujung lidah itu enggak tepat sini. Makanya ada hikmahnya, ada pendapat yang mengatakan lam nun ra satu makhraj. Paham enggak? Yang mengatakan ada 16. Enggak, beda yang Jazari. Cuman Imam Jazari solusinya punya dia. Lam punya sifat inhiraf, boleh ke sini, boleh ke sini, boleh ke sini. Tapi dia punya makhraj. Ujung lidah yang menempel di wallamu adnaha limuntahaha, pada sini. Pada terakhir langit-langit. Al. Tapi dia punya sifat inhiraf, ada mengenai makhraj lain. Al sini nih. Di nun dia al bisa juga dia al, bisa al inhiraf. Ra juga begitu. Ra. Bisa gini po. Inhiraf boleh. Makanya ada yang alhamdulillah ya ra. Alhamdulillah ya ra. Kemudian sifat takrir. Takrir bergetar. Ra. Coba ra. Tapi nanti wa akhfi takriran idza tushaddadu, apabila ra bertasydid rendahkan takrirnya. Allah. Kalau dia nggak bertasydid getarkan ya ra, tapi getaran yang alami. Ra. Jangan kan itu salah. Ra. Baru anak kecil yang baru bisa ra tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salah.
Bismillahirrahmanirrahim, biasa saja. Kemudian tafasyi. Apa tafasyi? Menyebarnya nafas huruf shin. Kalau sin kan terfokus nafasnya, tapi shin nyebar. Ada kadang-kadang yang keliru itu begini. Itu sin tipis, ini shin tebal, gitu kan? Nah, dua-duanya tipis. Yang membedakan sifatnya. Kalau dia shin tafasyi, minas, bukan minas. A'udzu billahi minas tipis, minas syaitan. Terakhir dha dan istitalah. Istitalah panjang. artinya panjang, makanya terbentang panjang. Iya, jelas dari sini ke sini. Ini kan lidah kamu misalkan nih. Lidah antum berdua nih. Bot dari sini, dari pangkal tepi nih, tepi pangkal sampai sini. Menempel ke gigi geraham. Gigi geraham kamu ini nih. Ini langit-langit kamu. Ini ada gigi geraham. Bot itu dan huruf dha itu rakhawah loh ya, bukan syiddah. Karena syiddah ajid kotim bakat, berarti dha rakhawah dia. Bagaimana rakhawah? Makanya keliru sekali kalau misalkan coba itu terhenti, alirkan itu tapi kalau coba nanti gini, nanti ada bab khusus tuh. Wadada bistitalatin wa makhraji mayyiz minadh-dha'i wa kulluha taji. Nanti disebutkan ya fi dhanini. Jadi yang membedakan huruf dha dengan dhad itu walaupun sama-sama itbaq, sama-sama isti'la, bedanya cuma satu, istitalah. Makanya kalau dia bertemu misalkan dha sama dha, harus dijelaskan dua-duanya. Misalkan alladzi anqadha dhahrak. Bedanya mana tuh? Anqadha dhahrak. Dhad punya sifat istitalah. Dha. Sementara dha enggak punya. Dha itu aja. Ujung lidah yang menempel di ujung gigi seri depan. Teman dia punya sifat tebal. Dha. Bukan dha. Nah, pendek. Sementara dot makanya coba ke Nur Hadi kalau talaki Al-Fatihah itu berat sekali terutama pas salat dhain. Ghairil maghdubi alaihim tapi soalnya gini, kalau diperlambat jadi di slow gini. Boleh dari kiri. Atau dari kanan. Atau dua-duanya. Bahkan diketuk 10 kali ketukan alirannya atau 15 kali ketukan atau seberapapun. Tapi kalau mau lulus 15 ketukan. Coba misalkan Mbak Mi do Allah. Apa sih
Berhenti dia. Berhenti dia. Harus nggak akan berhenti. Dia berhenti kalau napas satu berhenti dia. Iya. Berarti sesuai dengan napas. Artinya suaranya mengalir, bukan syiddah. Coba. Allah. Wadallah. Misalkan fil ard. Misalkan Itu kalau wakaf. kalau waqaf fil ard. Apalagi yang waqaf misalkan. Yang bo ya makanya. Oke. Istitalah. Jadi laisa bainahu wa bain tarki illa riyadatun mar'in bi fakkihi. Nah sekarang setelah ini kan ada tuh sifat, kemudian kita makhraj hamzah alif baru diperinci sekarang. Nanti antum perhatikan dulu dari awal misalkan makhraj fa makhraj hamzah, fa aliful makhraj hamzah dan alif. Dari mana makhrajnya? Sudah disebutkan situ, gambar plus dalilnya. Fa aliful jawfi wa ukhtaha, sengaja di alifnya dikosongin itu karena sudah ada alif kan. Fa aliful jawfi untuk mengingatkan kita. Fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa tantahi. Nah, ada hamzah thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Ini dia, makanya ada yang mengatakan tidak perlu lagi al jawf, enggak ada. Bedanya alif sama hamzah apa gitu ya? Imam Jazim membedakan. Kalau hamzah dari mana? Aqsal halqi. Sementara mad, huruf mad dari mana? Rongga. Terlihat bahwa huruf-huruf mad ini ternyata muqaddar ya, makhrajnya muqaddar. Ada makhrajnya muqaddar, berarti antara rongga ini sampai nafas habis, berarti sampai sini dia. Dari mana makhrajnya? Al-jawf, rongga. Rongga. Nah, kenapa? Karena harokat itu huruf. Atau masuk sifat aridah. Sifat aridah itu satu harokat, jadi sifat yang tidak selalu menyertai huruf. Misalkan huruf kha berarti dia fathah, kadang-kadang khi kasrah. Jadi sifat aridah yang pertama harokat. Hati-hati kalau kita salah harokat, bisa salah jali. Terus sukun, kadang hurufnya sukun, kadang hurufnya berharokat. Saktah, izhar, idgham, iqlab, ikhfa, tafkhim, tarqiq, mad, qasr. Itu sifat aridah namanya. Sifat yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang dari huruf itu sesuai dengan kondisi dan keadaan. Saat dia mad, dia dibaca mad, kadang dibaca pendek gitu. Jadi sifat aridah. Tetapi yang sifat lazimah ini harus diperhatikan. Kapanpun dari manapun, maka orang sering-sering meninggalkan sifat lazimah ini pada huruf-huruf hijaiyah. Dikiranya huruf itu terucap begitu saja tanpa ada peran sukun huruf di situ. Ada sukun hurufnya masih. Nah, oke, yang mau bahas kemarin sebenarnya. Lalu bagaimana Ustaz misalkan? Kalau misalkan sifat gunnah pada termasuk dia lazimah, dia pada huruf-huruf nun dan mim, ada sifat makhraj, termasuk sifat makhraj huruf. Terus sifat qalqalah pada huruf qutbu jadin yang 5 huruf itu. Kalau dia sifat lazimah, apakah dia melekat ketika huruf itu berharokat? Ini menjadi pembahasan panjang juga. Bahkan ada bab khusus, bahkan ada kitab khusus membahas tentang ini.
Contoh sifat sin, ada dia punya sifat hamas lah katakan sin itu. Kemudian dia punya sifat sofir juga sa. Nah bagaimana qalqalah? Apakah dia ngikut qalqalah itu ketika dia berharokat? Misalkan keko, tupo, atau denda. Kalau orang-orang tua dulu kan gini gitu. Ada, idi, dadi, kan gitu harusnya. Beda dengan sekarang d ada, d, de. Makanya kan nanti kalau kamu sukun hurufnya qaf apa? Aku biasa. Ku berarti kan itu terakhirnya. Aku. Nggak bunyi. Bagaimana menjawabnya? Iya ikut, akan tetapi kadarnya seperti tingkatan nun. Apakah ketika bilang iyyaka na'budu terus kita bilang iyyaka na'budu karena nun punya sifat gunnah gitu? Enggak. Jadi sebagaimana nun yang memiliki sifat gunnah, tetap gunnahnya walaupun dia berharakat tetap akan, tapi kadarnya tidak sama seperti dia bertasydid misalkan. Jadi gunnah itu yang pertama, ya, paling tinggi tingkatannya nun dan mim yang bertasydid. Lalu tingkatan gunnah yang kedua itu nun dan mim yang dibaca idgham, ikhfa dan iqlab pada nun sukun. Tingkatan yang ketiga saat dia izhar bertemu dengan huruf halqi. An'amta, apakah enggak gunah? Ada gunahnya di situ. Hanya tingkatannya udah rendah sehingga dibaca dengan izhar katanya. Coba saja tutup hidungnya ketika bilang nggak bisa. Berarti ada masih gunahnya. Ada guna. Dan tingkatan yang paling rendah ketika berharokat. Coba. Pas bunyi dia, tapi pas bunyi nggak? Nggak bisa. Nah itu masih ada berarti sama dengan qalqalah begitu ya. Jadi jangan bingung. Coba katanya sifat lazimah yang tidak memiliki qalqalah. Mana qalqalahnya kok nggak berbunyi ketika dia berharokat? Bunyi tapi rendah sekali. Kalau misalkan diteliti dengan seksama, ada gitu seolah-olah, tapi dia sangat rendah sekali sama seperti coba coba kita bilang banyak ada qalqalahnya ada kan ada tapi rendah sekali ya. Itu jadi sifat lazimah itu sifat yang selalu melekat pada huruf-huruf hijaiyah dalam kondisi dan situasi apapun tetap. Makanya dulu anak ketika memperkenalkan awal sama Tommy sama Anis bahwa 3 unsur dalam nyebutan huruf itu. Pertama rahang, sukun huruf, harokat. Ya. Nah, insya Allah nanti sudah mulai berestoran huruf ya. Nanti dipelajari per huruf dalilnya, terus karakter huruf itu apa. Coba perhatikan. Ada situ ada di bawah di hamzah sama alif makhraj sifat huruf karakter. Kalau di selanjutnya huruf ba karakternya di atas. Perhatikan huruf ba ya. Disyafatin wawu ba mimu karakter tipis atau tebal karakternya apa, tebal tapi untuk taklid. Baru sifat
Nanti sifatnya dilihat dulu, oh jahar, syiddah, istifal sama dalil-dalilnya, nanti baru pengucapan hurufnya. Ya, Oh gitu. paham nggak? Cara ngakalinnya gimana? Cara nyetornya ini? Nah, nanti. Oke. Jadi di rumah dibaca-baca dulu. A, I, O. Nanti maju ke depan satu-satu. Kalau misalkan anak anggap benar nih huruf hamzahnya, anak tanda tangan, boleh balik ke huruf ba. Kalau benar juga baknya, huruf ta. Dan seterusnya sampai huruf ya terakhir. Sampai huruf ya. Kalau santri karena banyak jumlahnya, 3 huruf, ada yang 2 huruf, kadang ada 1 huruf. 1 huruf diajarin. Tantangan udah ke belakang, ganti yang lain. Nanti antum boleh 3 atau 5 huruf. Ya, biar cepat. Nanti ketika sudah ditalakikan huruf-hurufnya, usahakan dilatih di rumah. Nanti ketika baca, Anda sudah lebih detail lagi dalam memeriksa bacaan antum. Kalau sekarang, Anda nggak terlalu detail, paling sedikit misalkan tebal tipis. Nanti kalau sudah belajar makhraj, belajar huruf per huruf, agak detail nanti agar bacaannya benar-benar bagus gitu. Jadi sifat kalau hurufnya per huruf sudah disebutkan dari mulai berharokat, sukun, ketemu huruf ini. Karena nanti ada, bahkan Imam Ghazali membuat bab khusus gini ketika beliau berbicara tentang farqiqan mustafilan min ahrufi tarkikanlah huruf istifal. Wa hadiran, hati-hati, tafkhima lafzil alifi, hati-hati kamu mentafkhimkan lafaz alif. Emang ada Allah tebal nggak? Allah tapi kalafzi kata yang tadi alhamdu a'udzu ihdina ihdina kalafzi alhamdu a'udzu ihdina. Terus ada dia bilang ketika huruf misalkan huruf ba, wa ba, contoh ba misalkan tadi kan alif, ba sekarang wa ba bor wa ba barqim ba disebutkan bagaimana huruf-huruf tipis ketika tersambung dengan huruf tebal, kadang-kadang tipis yang bawah tebal. Makanya ada riwayat nanti aqimis shalah la, itu riwayat kita hafaz an Asim, ada aqimis shalah, ingatin shad sama. Jadi wa ba'a barqim baqilim bihim bidhi wahris ala syiddati wal jahli fiha wa fil jimi misalkan wa fil jimi ka hubbis sabri rabwati nijtussat wa hajjil fajr wal fajr. Jadi tipis tebal huruf itu. Ya. Terus wal mima, coba mim, huruf mim, coba bilang makhmasah, coba makhmasah. Kha-nya tebal. Makhmasah ya, dan makhmasah. Jadi itu maksudnya. Jadi makhmasatin wal mim makhmasatin wa min marad, coba wa in kuntum ala safarin faman kana minkum maridan, coba marid bukan marid, yang marad coba fi qulubihim, baca fi
fi qulubihim coba maradun في قلوبهم مرض ma-nya harus tipis, jangan mau keba wa mim marad wal mim mim makhmasati wa mim marad wal mim mim makhmasati wa mim marad wal mim mim makhmasati wa mim marad wa coba bilang sekarang ada juga apa basat to sama ta basat to-nya sukun, ta-nya berharokat. Coba basat, coba baca coba to sukun, ta-nya berharokat. Basat ta, coba baca basat ta. basat Apakah begitu? To-nya mana? mana maksudnya gimana? To ketemu ta. Toknya mati ketemu tak Basal ta Ya, basal tetap di bagian ta. Basat ta. Basat ta balik ya ta. Basat ta balik. Basat ta. Wal khulfu binakhluqukum. Nah, qaf sama kaf gimana? kum Ada dua khilaf, makanya wal khulfu dan khilaf pada lafaz nakhluqu boleh kum boleh qafnya langsung didomongkan ke kaf. Nakhluqukum boleh dua dari bat sini dikatakan di sini nih waha'a, coba waha'a. Oh ya, jawaban yang tadi ini juga jawaban yang tadi itu ketik mana qalqalah kok nggak disebut ketika dia berharokat. Nah, sini yang jadi mengatakan gini, wa bayyinan muqalqalan in sakana, dan jelaskanlah qalqalah ketika dia sukun. Aku jelaskan. Wa iyyakum fil waqfi, kalau dia waqaf lebih jelas lagi. Makanya ada yang membagi dua. Kalau di tengah-tengah surah katanya. Kalau di akhir kubro. Kan? Itu dari sini dia ngambilnya. Bayinan, abyana. Bayin jelas pokoknya. Misalkan wala qad wala qad dengan qul huwallahu ahad. Ahad. Bahkan ada qala akbar lagi. Kalau dia bertasydid, sebenarnya itu teori saja. Ini coba has, coba has baca. Has ha wasina sin pada lafaz mustaqimi. Coba mustaqim ini penting ini karena kadang-kadang kita coba mana masih ada enggak sifat mustaqimi mustaqim yang mengalir apa mustaqim yastu mustaqim yasku mustaqim mustaqimi jadi balik yasinnya tuh mustaqimi jangan toknya ke tipis salah tapi langsung sana pas di tengahnya tebal baru ucapan hurufnya wasina mustaqimi
Ku. Kalau yasku jadi kaf. Oh yes. Tapi Ku. yasku. Ini sudah cukup. Yes. Yasku. Ada di Yes. Quran. Ku. Maka Yes. sebenarnya yang dari sini itu terkait dengan tarkib. Rob, Yes. rob, Yes. was. Ab, waba. Yang abu, waba. Abawaba. Coba rob, wah. Rabawah. Rob, wah. Salah. Rabawah. Fiha wa fil jimi ka hubbis sabri rob. Nah, hanya kadang-kadang lupa. Rob, wati, tusat, wa hajjil fajri. Oke. وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بالأخلاق yang tadi Anda sebutkan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan besok. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Bel belum tidur, Bel? What? Ambil daftar bab sifat. Sudah. Nah, kalau bisa disetorkan bab makna sama bab sifat bil makna. Ada kan udah koma-komain tuh. Oh yang itu. Jadi gini, misalkan sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmatatun wa dhiddaqul mahmusuha fahassahu syakhsun sakat shadiduha lafzu ajil fatim bakat wa baina rikhwin wasyadidi lin umar wa sab'u ulmin khussa dawtin qil hasab wa sadu dadun ta'u da'un mutlaqah وفر من لب الحروف المطلقة في aman tuh. صفيرها صاد وزاي سين قلقالة قطب جاد situ berhenti. Ini kan ini. Qalqalatun qutbu jadin ya. Walinu maksudnya menghafalnya permakna agar nanti juga ketika menjelaskan antum lebih lihai nanti enggak terkait dengan bait. Karena bait itu kan kadang-kadang Memudahkan aja. memudahkan dan nyambung maknanya kadang-kadang. Kayak Quran cetakan lama untuk Indonesia maknanya masih ada tapi masih sambung enggak Quran pojok. Jadi qalqalatun qutbu jadin wallinu wawun wa ya'un sukina wa fataha qablahuma titik situ. Ikutin yang ini ya. Walil hir'ah Kayak ini. Adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqa thumma al kafu. Anda Thumma al kafu asfalu. summal kafu asfalu. Berarti dari sini berarti. ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها adnahu ghainun kha'uha gitu. Wal qafu aqsal lisani فوق ثم الكاف la أسفل. fawqu Oh lisani. wal qafu aqsal lisani fawqu فوق. thumma al kafu asfalu gitu. Oh, ini belum nih. Dari sini belum? Mi. Koma-komanya di mat Oh udah nih kemarin udah. udah tak isi kan? Sudah. Bab makna jadi. Kelihatan. Sol lisani فوق. صافير قليل واو وينصر انفتح قبلهما والانحراف صحيح في اللام والراء itu Pak. Terus warrawabi diulangi warra karena sifat rob ya tak warrawabi takriri ju'il walitafashshinu bala nistatil gitu. Kalau yang bab sifat Bab sifat belum. Ini dulu Belum story. ditandai. Oke, nanti besok setor bab bakharij Bakharij huruf ya. dengan makna ya. 2 minggu. Coba sekarang baca dulu baca nggak apa-apa pakai buku dulu baca bil makna coba makharijul huruf baca 2, 3. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلك همز هاء ثم لوسطه فعين حاء
أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ واليا نضرس من أيسر أو Nyambung. يمنى Nah, nyambung. Itu masih bab dot tuh. Ayo. والضاد من حافته إذ واليا نضرس من أيسر أو يمناها واللام واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراء دانه لظهر الأدخال والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والدال والثاء العليا من طرفيهما ومن بطن الشفاف الفا مع أطراف الثنايا المشرفة Siapa tadi? للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها المخرج. Oke. Nanti apa fungsinya itu? Fungsi makna itu ketika menjelaskan misalkan terkait nun. Artinya Dari mana maksud nun? Wa nur min tarafi tahtu ja'alu gitu kan. Misalkan bab apa? Iya. Bab bab dal ta. Wa ta'u wa dal wa ta minhu hu kemana baliknya ke lisan, ujung lisan tor. Minhu wa min ulya tsanaya. Iki seri atas. Itu ya. Seri atas. Oke, nanti Yasanaya sana. sampai ketemu minggu depan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo, pulang, Beb.